Halo, perkenalkan, saya Vanessa Fararakiski Kuswanto dari jurusan Biologi Universitas Diponegoro, Semarang. Video ini, saya akan mencoba untuk membahas beberapa hal mengenai diatom yang dapat dijadikan sebagai penanda kualitas perairan, khususnya sungai, dari masa ke masa, beserta analisis datanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikropaleontologi yang diampu oleh Profesor Dr. Tri Retnaningsih Suprabawati, Master of Applied Science. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Oke, sebelum kita tahu lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa itu mikropaleontologi? Menurut Sanjoto tahun 2005, mikropaleontologi adalah cabang ilmu paleontologi yang mempelajari fosil makhluk hidup yang berukuran mikro. Sedangkan menurut Hubbard dan Winley, dalam Encyclopedia Britannica 2021, mikropaleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil organisme kecil yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Lalu, diatom itu sebenarnya apa? Dan apa hubungannya diatom dengan permasalahan yang akan kita bahas ini? Diambil dari Encyclopedia of Quaternary Science 2013, diatom merupakan alga uniseluler yang cukup melimpah keberadaannya dan memiliki dinding sel yang mengandung silika. Menurut David Soder Jeppenson tahun 2013 juga, kandungan silika pada dinding sel diatom menyebabkan diatom dapat ditemukan di dalam sedimen. Selain itu, diatom juga sangat sensitif terhadap adanya perubahan kondisi hidrologi loh, seperti pH, temperatur, dan nutrisi. Nah, sehingga diatom ini seringkali digunakan sebagai alat paleolimnologi dalam mengetahui rekam jejak adanya kelebihan nutrisi. Selanjutnya, setelah tahu apa itu diatom, di mana sih kita bisa menemukan diatom ini? Dilansir dari diatom.org oleh Spalding 2021, diatom hidup di air, bahkan ia bisa tinggal di tempat lembab atau tanah sekalipun. Beberapa diatom hidup secara planktonik, yaitu melayang bebas di badan air, dan kolam, laut, atau danau. Namun beberapa yang lain dapat menempel di permukaan suatu benda dengan menggunakan staks yang pendek, panjang, atau bercabang. Nah, sekarang bagaimana sih diatom dapat menjadi penanda kualitas perairan, khususnya dalam kasus ini adalah sungai dari masa ke masa? Sehubungan dengan mikropaleontologi, diatom dan sedimen, Espinosa et al. 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Diatom Response to Natural and Anthropogenic Environmental Change in the Patagonian River, Argentina, menunjukkan pentingnya diatom untuk mengetahui adanya peningkatan nutrien akibat kegiatan pertanian, urbanisasi, sensitivitas diatom terhadap eutrofikasi, serta potensinya sebagai proksi pengaruh aktivitas manusia pada ekosistem akuatik. Penelitian ini dilakukan di Sungai Chubut yang mengalir dari Pegunungan Andes, Patagonia Utara, dan bermuara di Samudra Atlantik. Di bagian hulu sungai ini telah dibangun sebuah dam bernama Florentino Ameghino pada tahun 1963. Pengambilan sampel berada di titik Gaiman yang berlokasi pada 36 km menuju outlet Sungai Chubut dan mendapatkan core sedimen sampai kedalaman 152 cm. Setelah dilakukan preparasi dan identifikasi diatom, didapatkan hasil stratigrafi dan klaster sebagai berikut. Berdasarkan gambar ini, diketahui bahwa pada zona 1 antara 152 dan 141 cm didominasi oleh diatom epifit atau yang menempel pada tumbuhan, yaitu Coconex placentula dan Ulnaria ulna. Pada zona 2, antara 141 dan 122 cm didominasi oleh Aula Coseira granulata, Coconex placentula, disusul dengan Ulnaria ulna dan Pinularia borealis. Sedangkan di zona 3, antara 122 cm dan 97 cm
menunjukkan adanya spesies-spesies diatom air tawar planktonik seperti Stephanodiscus agassizensis yang bahkan mencapai 50%, Coconeis placentula, dan Epithema sorex. Sedangkan Ulnaria ulna dan Aulacosira granulata mengalami penurunan yang signifikan pada zona ini. Di zona 4, antara 97 dan 52 cm, ditemukan spesies epifit Ulnaria ulna dan Coconeis placentula, serta penurunan spesies Stephanodiscus agassizensis dan kemunculan spesies baru yaitu Diatoma vulgaris, yang menjadi indikator tingginya tingkat nutrisi karena adanya aktivitas antropogenik. Dalam zona 5, antara 50 dan 9 cm mulai didominasi oleh Diatoma vulgaris, disusul Coconeis placentula, Aulacosira granulata, Ulnaria ulna, dan Epithema sorex. Terdapat pula spesies epifit yang toleran garam, yaitu Coconeis pediculus dan Coponema olivaceum, yang menunjukkan lingkungan perairan tinggi nutrien karena kegiatan pertanian atau eutrofikasi. Di zona 6, antara 9 sampai 0 cm yang menunjukkan puncak atau sedimen teratas sangat didominasi oleh Diatoma vulgaris. Spesies planktonik seperti Aulacosira granulata dan Stephanodiscus agassizensis mulai menurun, sedangkan spesies epifit seperti Rhopalodia musculus, Coponema olivaceum muncul kembali. Pada zona ini juga menunjukkan banyaknya makrofit dan alga akibat tingginya nutrien yang masuk ke perairan. Dari pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dua fase rekonstruksi paleoenvironmental, yaitu fase 1 yang meliputi diatom zona 1, 2, dan 3, yang menunjukkan adanya variasi diatom dan spesies-spesies yang sering muncul pada sistem normal perarian. Dan fase 2 meliputi diatom zona 4, 5, dan 6, yang menunjukkan lingkungan lotik dengan efek antropogenik yang meningkat, yaitu meningkatnya kandungan nutrisi dan efek pembangunan dam di bagian hulu sungai. Dengan begitu, diketahui pula bahwa mulanya pada zaman Holocene awal, sungai ini didominasi oleh Aulacosira granulata, Coconeis placentula, Ulnaria ulna, serta Epithema sorex. Sedangkan untuk masa sekarang, mulai abad ke-20-an, Aulacosira granulata dan Stephanodiscus agassizensis masih dapat ditemui namun dengan kelimpahan yang lebih sedikit, dan perairan sungai lebih didominasi oleh Diatoma vulgaris dan Coponema olivaceum yang menjadi penanda bahwa terdapat perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Jadi, apa kesimpulan dari permasalahan ini? Kesimpulannya adalah, diatom dapat dijadikan penanda bahwa sebelum abad ke-20, perairan Sungai Cuput masih alami dan belum mengalami eutrofikasi, sehingga dapat dipastikan apabila terus-menerus terjadi tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut, Sungai Cuput akan semakin tercemar di kemudian hari dan bahkan dapat berdampak buruk bagi samudera yang menjadi akhir dari aliran sungai ini, seperti gambar contoh di bagian kiri bawah yang menunjukkan blooming pada perairan laut. Akibat tingginya pasokan nutrien yang masuk ke samudera, sehingga menyebabkan pertumbuhan pesat mikroalga, baik yang menghasilkan toksik maupun tidak. Namun keduanya akan tetap dapat mempengaruhi kehidupan organisme laut lain seperti ikan, yang tentu saja sangat vital bagi kehidupan manusia dari berbagai aspek, seperti perekonomian. Nah, itu tadi teman-teman, pembahasan singkat mengenai diatom dan peranannya dalam memprediksi kualitas perairan dari beberapa masa kebelakang hingga sekarang. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu lagi.